Selamat pagi saudara sepenjuru Nusantara. Selama 30 menit kami akan sajikan berbagai informasi dari berbagai daerah di tanah air. Bersama saya Edwin Chan, inilah Jurnal Nusantara selengkapnya. Kita awali informasi pertama di Jurnal Nusantara dari kebakaran yang ada di Cakung, Jakarta Timur, di mana gudang sebuah pabrik terbakar pada Selasa dini hari. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi dari kebakaran yang terjadi di gudang sebuah pabrik di Cakung, Jakarta Timur. Banyaknya material mudah terbakar di dalam gudang membuat kobaran api dengan cepat membesar. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur masih terus memadamkan api. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Sebuah truk ekspedisi menabrak 6 sepeda motor di Simpang Unisma, Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya 1 orang tewas dan 9 luka-luka. Truk ekspedisi melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jakarta menuju Bekasi. Saat di persimpangan, saudara, truk menabrak 6 motor yang sedang menunggu lampu hijau. 1 orang pengemudi ojek online tewas di lokasi dan 9 lainnya terluka. Polisi bilang truk diduga mengalami remblong. Pengemudi truk masih diperiksa hingga saat ini. Sampai 7 yang meninggal. Untuk remnya ini diduga tidak bisa melakukan pengereman sehingga menabrak kurang lebih 6 kendaraan roda 2 yang ada di lokasi. Kemudian ada 10 korban, di mana 1 korban meninggal dunia, kemudian 1 luka berat ada di Rumah Sakit Siloam, kemudian 2 juga ada di RSUD, kemudian 3 lagi di Rumah Sakit Mitra Timur. Akibat mesin kapal mati, tongkang bermuatan pupuk terseret arus sungai dan menabrak tiang jembatan Mahakam Ulu di Samarinda. Kayu, Wak? Iya, kapal kayu nariknya. Peristiwa ini terjadi saat 2 kapal menarik tongkang melintasi kolong jembatan Mahakam Ulu di Sungai Mahakam, Samarinda. Tiba-tiba 1 kapal penarik mengalami mati mesin dan diduga akibat beban berat, tongkang bermuatan pupuk terseret arus hingga menabrak tiang jembatan Mahakam Ulu. Saat ini, saudara, nakoda dan pemilik kapal diperiksa penyidik KSOP apakah ada dugaan pelanggaran. Kapal tongkang tersebut ditahan selama proses penyidikan. Ini sementara kita pemeriksaan BAT, nakoda kapal dan pemilik kapal, nanti kita simpulkan pelanggarannya. Sementara kapal yang sudah diamankan itu ditambahkan di posisi sementara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saudara, ke informasi lain, seorang ibu hamil melahirkan di atas mobil patroli polisi saat mobil tersebut tiba di halaman RSUD Merauke. Polsek Merauke Kota menerima laporan ibu hamil mengalami kontraksi hebat Sabtu 27 Juni 2026. Polisi berpacu dengan waktu membawa ibu hamil ke RSUD Merauke dengan mobil patroli. Namun setibanya di halaman RSUD Merauke, ibu tersebut melahirkan bayi perempuan di atas mobil patroli. Persalinan dibantu tim medis RSUD Merauke. Dalam perjalanan itu ketubannya pecah. Jadi sudah hampir melahirkan, anggota balap sampai di rumah sakit, kemudian sampai di pelataran rumah sakit, anak keluar. Ibu dan anak kini dalam kondisi sehat. Walau melahirkan di atas mobil polisi itu sangat luar biasa. Jadi terima kasih banyak untuk polisi yang sudah membantu saya. Sebagai ungkapan syukur, anak perempuan tersebut dinamakan Putri Bayangkari, pemberian dari Polres Merauke. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, warga binaan di semua lapas se-Indonesia akan dicek kesehatannya. Sebagai permulaan, screening dan cek kesehatan warga binaan dilakukan di Lapas Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah. Dan disaksikan langsung oleh 2 Menteri Kabinet Merah Putih. Seperti apa? Berikut liputannya. Kick-off screening dan cek kesehatan gratis warga binaan dipusatkan di Lapas Ngaseman, Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kegiatan ini dihadiri langsung Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Screening tuberkulosis dan cek kesehatan gratis ini ditujukan bagi semua warga binaan di 12 lapas di Pulau Nusa Kambangan. Pihak Lapas Ngaseman mendata, dari hasil pemeriksaan awal 540 warga binaan, ada 15 kasus aktif tuberkulosis atau TBC. Semua yang terdeteksi positif telah mendapatkan penanganan sesuai prosedur kesehatan dan ditempatkan di ruang khusus agar tidak menular. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa penyakit tuberkulosis dapat disembuhkan apabila terdeteksi dan langsung mendapatkan penanganan medis. Sementara Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan siap mendukung program ini. Nah, program cek kesehatan gratis dilakukan hari ini sebagai kick-off ya Pak Menteri ya. Dan juga TBC untuk 274.000 warga binaan di seluruh Indonesia, 532 lapas di seluruh Indonesia. Jadi terima kasih sekali teman-teman, warga-warga binaannya bisa hidup sehat. Dan kalau mereka nanti selesai masa hukumannya, kembali ke kehidupan normal, usianya tetap bisa sama dengan warga yang normal. Rata-rata Indonesia 74 tahun. Jadi live long, ya, stay healthy. Saya sudah terima sebagian bantuan alat-alatnya. Tadi sudah secara informal juga kami sampaikan ada beberapa lagi yang kita masih perlu. Kemudian tadi sudah sampaikan bahwa pemasyarakatan siap mendukung program Menteri Kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada warga binaan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan IMIPAS akan terus menguatkan berbagai program penanggulangan TBC bagi warga binaan. Langkah ini sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta menurunkan angka kematian akibat tuberkulosis atau TBC. Harsono, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polda Sumatera Selatan tidak hanya fokus menjaga keamanan wilayah, akan tetapi juga turun langsung menghadirkan program perbaikan rumah, layanan kesehatan gratis hingga akses sosial. Bagaimana pelaksanaannya? Simak perbincangannya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jurnal Nusantara. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Saudara, rangkaian Hari Bayangkara ke-80, Polda Sumatera Selatan menggelar berbagai aksi kepedulian. Mulai dari memperbaiki rumah untuk warga kurang mampu hingga yang lainnya. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Yang bagus dari Allah SWT. Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Sumatera Selatan menggelar berbagai aksi sosial, salah satunya perbaikan rumah serentak bagi warga kurang mampu yang menempati hunian tidak layak huni.
Melalui program ini, sejumlah warga termasuk korban musibah dan warga berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang lebih layak, aman, dan nyaman. Polda Sumsel juga menggelar aksi sosial dan bakti kesehatan. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan pengobatan gratis serta menerima bantuan sosial berupa paket sembako. Polda Sumatera Selatan telah melaksanakan bedah rumah sebanyak 95 unit bagi masyarakat yang kurang mampu, kemudian korban musibah, dan warga yang menempati rumah tidak layak huni. Program ini tersebar di seluruh wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Melalui kegiatan ini, Polda Sumsel berharap semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, sekaligus mempererat sinergi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Seluruh aksi tersebut menjadi bagian dari semangat Polri untuk masyarakat yang diusung dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80. Rangkaian aksi ini diharapkan menghadirkan harapan dan manfaat untuk warga. Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Untuk menyambut Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tidak hanya fokus menjaga keamanan wilayah. Melalui semangat Polri untuk masyarakat, jajaran Polda Sumsel turun langsung menghadirkan program perbaikan rumah, layanan kesehatan gratis, hingga aksi sosial bagi warga kurang mampu. Saat ini telah hadir melalui saluran Zoom Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Nandang Mumin Wijaya. Selamat pagi Bapak Nandang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Edwin. Selamat pagi Bapak. Alhamdulillah, terima kasih, sehat Pak. Luar biasa Bapak. Lantas tadi kita sudah mengetahui gambaran sedikit dari programnya. Namun apa makna di balik program perbaikan rumah ini Bapak? Dan ini juga ada aksi sosial lain menuju ke Hari Bayangkara ke-80. Baik, terima kasih Pak Edwin. Sebagai informasi kepada Pak Edwin juga kepada masyarakat bahwa dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Sumatera Selatan bersama seluruh Polres jajaran melaksanakan berbagai kegiatan sosial kemanusiaan dan pelayanan masyarakat sebagai wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat. Pada peringatan Hari Bayangkara yang ke-80 ini, Polda Sumatera Selatan tidak hanya fokus pada tugas keamanan, tetapi juga menghadirkan program seperti perbaikan rumah dan berbagai aksi sosial. Apa maknanya atau filosofi yang ingin disampaikan melalui kegiatan ini? Yang pertama, ya, Bapak Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK M.Hum menekankan bahwa filosofis dari kegiatan atau rangkaian kegiatan yang mendalam ini adalah pertama, implementasi nyata Polri presisi yang humanis, berorientasi pada pelayanan publik. Transformasi Polri tidak hanya diukur dari pengamanan fisik, tetapi juga dari kepekaan terhadap kondisi ekonomi masyarakat rentan. Kemudian membangun harapan baru, renovasi rumah tidak sekadar memperbaiki bangunan, tetapi secara filosofis diartikan sebagai upaya membangun harapan dan semangat hidup warga yang kurang beruntung. Kemudian kedua, penguatan stabilitas sosial sebagai kondisi keamanan, pendekatan preventif dan sentuhan sosial. Polda Sumsel percaya bahwa keamanan yang kondusif berakar dari kesejahteraan masyarakat. Kemudian mendukung pembangunan nasional, membantu pemenuhan kebutuhan dasar seperti hunian layak dan sanitasi atau MCK merupakan bentuk dukungan konkret kepolisian terhadap program pengentasan kemiskinan pemerintah. Kemudian yang ketiga, mempererat kemitraan dan kedekatan emosional. Dalam hal ini meruntuhkan sekat jarak, menghilangkan kesan kaku aparat penegak hukum menjadi institusi yang menyatu, bergotong royong dan berkolaborasi langsung dengan warga serta tokoh masyarakat setempat. Dan merupakan simbol kebersamaan, momentum Hari Bayangkara ke-80 dijadikan refleksi pengabdian agar setiap tindakan personel Polri memberi manfaat langsung yang dirasakan nyata oleh masyarakat Bumi Sriwijaya. Dalam kaitan ini, Polda Sumsel telah melaksanakan bedah rumah 90 unit rumah yang tidak layak huni direnovasi. Yang kemudian selain itu juga beberapa kegiatan lainnya di dalam pelayanan kemanusiaan ini, Polda Sumsel juga telah membangun sumur bor sebanyak 73 lokasi yang saat ini sedang dibangun akses air bersih di beberapa tempat di wilayah Polda Sumatera Selatan.
Selain itu juga ada beberapa kegiatan-kegiatan di dalam pelaksanaan kita untuk memperingati Hari Bayangkara, antara lain adalah bakti kepolisian yang diantaranya adalah bakti sosial, kemudian bakti kepolisian maupun bakti religi. Untuk bakti religi ini memang yang sangat berbeda mungkin dari tempat-tempat lain, bahwa dari kebijakan Bapak Kapolda Sumatera Selatan ini telah mengadakan kegiatan Hotmil Quran dan Jumat Berkah yang sebanyak 657 kegiatan yang dimulai dari bulan Juni sampai dengan hari ini. Jadi untuk kita langsung menjadi komitmen Polda Sumatera Selatan di Hari Bayangkara ke-80 ini tahun 2026 untuk memastikan kehadiran kepolisian memberi manfaat konkret yang dirasakan langsung oleh warga. Baik Bapak, berarti ini kalau kita berbicara tadi cukup komprehensif, bukan hanya kesehatan fisik yang kemudian dilihat, tapi juga bagaimana mereka bisa merasakan keamanan secara mental karena rumahnya juga dibantu untuk kemudian menjadi layak, lalu juga untuk sanitasi juga ikut dijaga tadi Bapak. Nah ini bagaimana Pak kalau melihat dampak yang paling terasa di hati dari setiap polisi mungkin membantu ini dan apa yang dirasakan oleh masyarakat Bapak? Baik, memang ada beberapa sentuhan langsung yang dirasakan oleh masyarakat selama pelaksanaan program-program bantuan-bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Polda Sumatera Selatan. Terutama memang sasaran dari Bapak Kapolda Sumatera Selatan itu tidak terlepas dari pemulihan harapan hidup bagi masyarakat, terutama kaum-kaum lansia, penyandang disabilitas maupun para korban-korban musibah seperti korban musibah kebakaran dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa gambaran yang sangat emosional dan sangat menyentuh ketika memberikan Kapolda Sumatera Selatan memberikan bantuan sosial berupa bedah rumah ini, dan sangat dirasakan sekali manfaatnya oleh para penerima manfaat. Yang pertama, ketika momen Bapak Kapolda Sumatera Selatan meninjau langsung dan meresmikan program bedah rumah serentak yang salah satunya dipusatkan di rumah kediaman Bapak Indra Irmawan di Kelurahan 13 Ulu, Seberang Ulu 2, Palembang. Dampak nyatanya, rumah keluarga tersebut sempat hangus akibat musibah kebakaran menjelang Hari Raya Idul Fitri. Di tengah keputusasaan karena keterbatasan ekonomi untuk membangun kembali, kehadiran personil Polri atau Polda Sumatera Selatan yang bergotong royong membangun hunian baru membawa air mata haru sekaligus titik balik kehidupan baru yang layak bagi keluarganya. Nah, ini sangat berkesan sekali yang dirasakan oleh Bapak Indra Irmawan di dalam testimoninya juga. Kemudian juga ada penyerahan alat bantuan bagi lansia dan difabel pada puncak acara bakti kesehatan di lapangan Wirabakti Pakri Palembang. Suasana emosional terasa sangat menyentuh sekali ketika pengurus Bayangkari daerah Sumatera Selatan berinteraksi langsung dengan para lansia dan penyandang disabilitas. Dampak nyatanya penyerahan bantuan berupa kursi roda, alat bantu jalan, tongkat, ataupun alat-alat yang sangat dibutuhkan oleh para lansia, termasuk juga disabilitas yang mereka memiliki keterbatasan fisik. Ini kemudian telah merubah keterbatasan mobilitas fisiknya bagi penerima manfaat menjadi kemandirian yang mengembalikan senyum mereka untuk kembali beraktivitas sehari-hari. Dan yang lainnya ketika bakti sosial dilaksanakan oleh Polda Sumatera Selatan dengan sasaran kepada anak-anak para peserta hitanan massal, bakti kesehatan gratis ini yang menargetkan ribuan warga memberikan pengalaman berkesan bagi
80 anak dan keluarga prasejahtera yang mengikuti hitanan massal gratis. Dampak nyatanya dengan pendampingan psikologis yang ramah dari petugas dan ibu-ibu Bayangkari, anak-anak yang semulanya takut kemudian bisa ditenangkan dan diberikan bingkisan pendidikan. Program ini memberikan beban finansial, program ini meringankan beban finansial orang tua mereka secara signifikan. Secara keseluruhan, dampak jangka pendek dari akumulasi penyaluran dari bantuan sosial ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, seperti 92 unit bedah rumah yang sudah direalisasikan, kemudian 74 titik fasilitas air bersih yang sudah dibangun oleh Polda Sumatera Selatan, termasuk juga 37.000 paket sembako yang telah disalurkan kepada para penerima manfaat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, yang tidak lain adalah untuk mengikis stigma kaku kepolisian dan menggantinya dengan ikatan kekeluargaan yang erat bersama masyarakat. Selain itu juga kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan tradisi kepolisian, termasuk juga kegiatan-kegiatan lomba-lomba menjelang Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 Kepolisian Republik Indonesia ini tidak lain untuk memperkuat hubungan antara Polri dengan masyarakat dan membangun kepercayaan publik terhadap Polri. Baik. Selain itu juga kita beberapa poin yang penting di sini menghadirkan respons secara cepat atas keluhan warga agar lebih peka dan solutif. Kemudian kita membangun sinergi berbasis kemitraan. Kemudian juga kita memiliki komitmen untuk menggeser paradigma penegakan hukum menuju kesejahteraan. Jadi polisi humanis ini yang tadi saya sampaikan, sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Sumatera Selatan, kita harus mengikis stigma kaku penegak hukum menjadi sosok pelayan masyarakat yang mengedepankan pendekatan kemanusiaan melalui kegiatan-kegiatan bakti kepolisian menjelang Hari Bayangkara ke-80 ini, yang dimulai dari bulan Juli kemarin sampai dengan hari ini. Dan memang ini sebenarnya mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan ya sejak beliau menjabat, dan puncaknya ini kita lebih meningkatkan lagi eskalasinya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bakti kepolisian ini, baik bakti kemanusiaan, kemudian bakti sosial maupun bakti religi yang dilaksanakan oleh Polda Sumatera Selatan. Baik, harapannya sudah disampaikan tadi secara penuh, begitu holistik, dan harapannya pastinya ini bisa sampai di masyarakat. Pesan yang ingin disampaikan oleh Polri dan Polda Sumsel khususnya di sini juga dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Terima kasih banyak Pak Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mumin Wijaya sudah bergabung bersama dengan kami di Jurnal Nusantara. Sehat selalu Bapak. Selamat menyambut Hari Bayangkara. Terima kasih Pak Edwin. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak. Saudara, usai jeda, Jurnal Nusantara akan kembali hadir dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan diri. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV. Saudara, memasuki tahun ajaran baru, sejumlah toko emas di Pasar Pandeglang, Banten diserbu penjual yang mayoritas mama. Sebagian besar mama menjual perhiasan demi memenuhi kebutuhan anak masuk sekolah. Sejumlah toko emas sudah ramai diserbu emak-emak sejak pagi hari karena ingin menjual perhiasannya.
Bahkan, sebagian konsumen rela menukarkan emasnya dengan emas yang beratnya lebih rendah. Salah satu warga mengaku terpaksa menjual emas karena terdesaknya biaya pendidikan jelang masuk sekolah. Jual emas. Buat apa sih, Bu? Untuk kebutuhan, ya, untuk kebutuhan sekolah, masuk anak sekolah, terus untuk segala macam aja. Sekolah sekarang baju makin naik, buku-buku, terus sama alat tulis, terus kebutuhan rumah juga. Pemilik toko emas menyebut lonjakan warga yang menjual emas menjelang tahun ajaran baru menjadi fenomena yang terjadi hampir setiap tahun. Selisihnya tipis sih antara jual dan beli. Faktornya mungkin karena harga turun, terus kalau banyak yang jual, faktor kebutuhan untuk biaya daftar sekolah anak, untuk keperluan yang lain. Kalau untuk harga emas sekarang ini gimana Pak? Turun. Sekitar berapa sih Pak? 2.250.000. Saat ini, harga emas mencapai sekitar Rp2.250.000 per gram. Tren penjualan emas diperkirakan masih berlangsung hingga awal tahun ajaran baru. Yuda Dwi Taruna, Kompas TV, Pandeglang, Banten. Dan saudara, 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan beragam informasi menarik dari berbagai daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri. Selanjutnya, jangan kemana-mana, simak program Sapa Indonesia Pagi bersama rekan Nanda Aprilia dan Tifa Solesa. Saya Twin Chan, terima kasih, sampai jumpa, salam sehat.